Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menemukan solusi. Yao Lao juga tersenyum saat melihat ekspresi terkejut Xiao Yan. Dia juga tahu betapa mengejutkan ketiga bahan ini bagi Xiao Yan, dan karenanya tidak terlalu terkejut. Dia hanya menghibur, sangat sulit untuk mendapatkan hal-hal ini. Karenanya, saya telah mengatakan untuk tidak terburu-buru. Saya sudah sangat bersyukur Anda memiliki pemikiran ini. Bagaimanapun, kita masih punya banyak waktu tersisa. Kami perlahan dapat menemukannya. Ekspresi Xiao Yan berangsur pulih. Dia beristirahat sejenak sebelum tertawa getir. Dia merasakan pusing di kepalanya. Esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast. Ini setara dengan Douzong yang sangat kuat. Selain itu, darah esensi adalah sesuatu yang diandalkan oleh Magical Beast untuk bertahan hidup dan tumbuh. Itu seperti darah segar dan tulang di dalam tubuh manusia. Setelah benda ini ditarik keluar dari tubuh Magical Beast, secara alami ia akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, jika seseorang harus meringkas dengan cara ini, seseorang harus membunuh Magical Beast yang sangat kuat yang dapat bersaing dengan elit Douzong jika seseorang ingin mendapatkan esensi darah dari Magical Beast peringkat 7, tapi Xiao Yan bahkan belum bertemu binatang ajaib dengan peringkat seperti itu bahkan sekali sejak dia lahir, apalagi membahas membunuhnya. Kerangka seorang elit Douzong, bahan ini juga menyebabkan Xiao Yan menjadi tidak bisa berkata-kata. Seorang elit Douzong bisa berkeliaran tanpa hambatan di atas tanah. Sebagian besar dari mereka yang bisa mengacaukan sampai sejauh ini memiliki faksi yang cukup kuat. Begitu mereka dibunuh, bisa jadi kasus mereka tidak meninggalkan apa-apa atau mayat mereka akan sangat disembunyikan dan dilindungi. Jika ada yang berani menyentuh kerangka nenek moyang mereka, kemungkinan besar mereka akan membawa semua orang untuk mengejarmu dengan sekuat tenaga bahkan jika ada celah besar antara kekuatan mereka dan kekuatanmu. Oleh karena itu, benda ini adalah bahan yang sangat merepotkan. Apa yang disebut pil sekering darah tumbuh tulang, secara alami juga bukan hal yang sederhana. Pil obat di puncak tingkat ketujuh kemungkinan adalah sesuatu yang Yao Lao tidak bisa menjamin dia akan berhasil bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Bahkan tidak perlu menyebutkan berbagai bahan obat aneh dan langka yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil blood fusing tulang tumbuh tulang. Akan menjadi masalah besar yang tak terhindarkan untuk mengumpulkan semua hal ini. Wajah Xiao Yan menunjukkan kepahitan saat dia mengangguk. Dia menghela nafas, aku akan mengingat semua ini di hatiku. Jika saya mendapat kesempatan, saya pasti akan memikirkan metode untuk mengumpulkan semua bahan ini di masa mendatang. Yao Lao sedikit tersenyum dan berkata, secara alami tidak akan merepotkan jika seseorang memurnikan tubuh biasa untuk menampung roh. Namun, semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin ketat persyaratan tubuh. Saat ini, kekuatan spiritual saya cukup kuat. Oleh karena itu, jika saya tidak menggunakan tubuh yang lebih kuat, kemungkinan roh saya akan mengembang tubuh baru sampai meledak setelah baru saja memasukinya. Namun, kupikir jika kamu berhasil mengumpulkan semua bahan obat ini dan berhasil memurnikan tubuh yang dapat menampung roh di masa depan, sepertinya kekuatanku akan lebih kuat daripada saat aku berada di puncakku begitu jiwaku menyatu dengan tubuh baru. Bagaimanapun, kekuatan spiritual saya saat ini jauh lebih kuat daripada saat itu. Yao Lao tertawa. Xiao Yan hanya merasakan sedikit kegembiraan setelah mendengar ini. Orang bisa tahu dari mendengarkan cara Suqian dan yang lainnya memanggil Yao Lao, bahwa Yao Lao saat itu seharusnya adalah seorang elit Douzon. Jika seseorang sedikit lebih kuat dari level ini, bukankah itu berarti seseorang akan menjadi Douzhen elit yang hanya ada dalam legenda? Yao Lao sepertinya telah menebak beberapa pikiran Xiao Yan saat melihat wajah riangnya itu.
Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bisa berhenti melamun. Apakah menurut Anda sangat mudah untuk naik ke Dousheng yang elit? Jika saya benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mereka juga akan memperlakukan saya dengan serius jika saya pergi ke klan pacar kecil Anda untuk membantu Anda melamar pernikahan." Xiao Yan terkejut. Jantungnya segera bergetar sedikit. Dari kata-kata Yao Lao ini, samar-samar dia bisa merasakan kekuatan menakutkan klan misterius milik Sun Er. Mereka hanya akan memperlakukannya dengan serius jika Yao Lao mencapai kelas Dousheng. Dengan kata lain, sebenarnya sulit bagi mereka untuk memandangnya dengan serius hanya dengan mengandalkan kekuatan Douzunnya. Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan saksama dan menghela nafas di dalam hatinya. Dari klan apa Sun Er itu berasal? Itu sebenarnya cukup kuat untuk menyebabkan elit Douzun yang cukup mendominasi benua menjadi ketakutan ini. Sepertinya perjalanan saya masih sangat panjang. Baiklah, anak kecil, tidak perlu banyak berpikir. Dengan bakatmu, aku yakin cepat atau lambat kamu akan memiliki kemampuan untuk benar-benar sebanding dengan pacar kecilmu itu. Haha, seorang elit Douwang berusia 20 tahun. Seseorang mungkin tidak berani mengatakan bahwa pencapaian seperti itu adalah milik Anda sendiri di benua ini, tetapi itu cukup untuk meremehkan banyak orang. Yao Lao tersenyum dan menghibur Xiao Yan saat melihat wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao. Mulutnya bergerak. Cara dia berbicara sesekali seperti dia ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu kamu sangat tertarik dengan klan pacar kecilmu itu. Namun, ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagi Anda jika Anda diberitahu sekarang. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa marga mereka adalah salah satu yang telah ada sejak zaman kuno. Mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan bakat khusus yang sulit ditandingi oleh orang biasa, anak kecil, benua Douki sangat besar. Hal-hal yang telah Anda hubungi sekarang hanyalah puncak gunung es. Di masa depan, Anda secara bertahap akan menyadari bahwa benua yang hampir tak berujung ini bahkan lebih menarik dari yang dapat Anda bayangkan. Yao Lao sepertinya mengerti dengan jelas apa yang ingin ditanyakan Xiao Yan. Namun, dia melambaikan tangannya dan hanya menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan perlahan menghirup udara yang agak dingin. Dia mengangguk sedikit setelah dia menekan kegelisahan di dalam hatinya. Wajahnya juga memulihkan ketenangan masa lalu. Kamu harus memulihkan diri dengan tenang sekarang. Anda telah mengubah diri Anda menjadi kondisi kelelahan ketika Anda membangunkan saya kali ini. Jika Anda terus melanjutkan tanpa memperhatikan konsekuensinya, Anda mungkin akan sedikit melukai kekuatan Anda. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan gulungan dan botol giok berbentuk aneh dari cincin penyimpanannya. Ada pil obat yang tampaknya diaglomerasi dari darah segar yang diam-diam tergeletak di dalam botol giok. Hah? Botol obat ini benar-benar menyimpan jejak segel energi? Pil obat ini? Tatapan Yao Lao menatap botol giok dengan saksama saat itu muncul. Ini terutama ketika pandangannya menyapu pil obat merah tua di dalamnya. Sebuah kehikmatan berangsur-angsur melonjak ke wajah lamanya saat dia menekan suaranya dan bertanya dengan tenang. Guru, pil obat ini adalah sesuatu yang Anda sebutkan kepada saya secara kebetulan saat itu. Pil pemakan kehidupan. Ekspresi Xiao Yan juga menjadi sangat serius. Suaranya juga ditekan hingga sangat lembut. Hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Memang hal ini, mata Yao Lao mengerut. Dia perlahan menghirup udara dingin. Dia samar-samar menebak sesuatu dari kemunculan pil obat berwarna darah bersama dengan botol obat yang berisi jejak segel energi. Bagaimana Anda bisa mendapatkan benda ini? Menurut apa yang saya tahu,
Pil obat ini secara misterius menghilang dengan penciptanya di benua saat itu. Yao Lao mengerutkan alisnya. Tatapannya tiba-tiba beralih ke gulungan di samping saat dia berkata, "Jangan bilang kalau ini adalah formula obat." "Iya. Ini adalah formula obat dari Life Devouring Pill." Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Hal ini adalah sesuatu yang diperoleh saudara kedua saya jauh di pegunungan. Karena itulah saya ingin meminta bantuan guru. Jangan beritahu saya bahwa saudara kedua Anda telah mengonsumsi pil obat ini." Yao Lao tersenyum pahit, dan mau tidak mau menggosok kepalanya yang agak sakit saat melihat ketidakberdayaan yang meningkat di wajah Xiao Yan. Dia menghela nafas, pil pemakan kehidupan, ini mungkin dapat membuat seseorang menjadi seorang elit doang dalam waktu yang sangat singkat, tetapi itu diperoleh dengan menukar semua sisa hidup seseorang. Umur seseorang yang telah mengkonsumsi pil obat ini paling lama 3 tahun. Kakak kedua saya hanya memiliki 1 tahun sisa hidup. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia berbicara dengan lembut. Saat itu saudara kedua mengira aku telah mati saat aku terjebak di bawah tanah. Balas dendam klan belum dilakukan. Dalam keputusasanya, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan menelan Life Devouring Pill. Yao Lao tersenyum pahit. Mengapa semua keturunan klan Xiao memiliki karakter yang pantang menyerah? Guru, jangan beritahu saya bahwa tidak ada cara untuk membatalkan efek pil pemakan kehidupan ini. Tatapan Xiao Yan menatap Yao Lao saat dia bertanya dengan sikap yang agak mendesak dan penuh harap. Yao Lao terdiam saat dia mempelajari tatapan tulus Xiao Yan. Life Devouring Pill, ini adalah mahakarya Grandmaster Alchemist saat itu. Kelahiran pil obat telah menyebabkan keributan yang cukup besar. Akan sangat sulit untuk membatalkan efeknya. Yao Lao merenung sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya di depan mata Xiao Yan yang secara bertahap kecewa. Semuanya melahirkan kebalikan. Jika ada racun, pasti ada penawarnya, meskipun saya tidak memiliki keyakinan mutlak tentang apakah benar-benar mungkin untuk membatalkan efek dari pil pemakan kehidupan ini, kita dapat mencobanya. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar bahwa Yao Lao tidak menolak semua harapan. Dia menyerahkan gulungan dan botol obat kepada Yao Lao dan menghela nafas, "Karena itu masalahnya, aku akan menyusahkan guru untuk membantu mempelajari hal ini. Secara alami akan lebih baik jika ada cara untuk membatalkannya. Jika tidak, mari kita serahkan takdir ke surga." Yao Lao mengangguk. Dia menerima 2 benda itu dan menimbangnya di tangannya sebelum menyuarakan pikirannya. Anda harus ingat untuk tidak menyebutkan pil pemakan kehidupan kepada siapapun. Anda juga harus mengingatkan saudara kedua Anda. Jika tidak, itu akan membawa masalah. Saya sudah memberitahu saudara kedua tentang ini. Xiao Yan tersenyum. Dia bukanlah seorang pemula yang tidak menyadari segalanya. Pengalaman dan kecanggihannya dari pelatihan di dunia luar jauh melebihi orang-orang seusianya. Yao Lao juga diyakinkan akan kehati-hatian Xiao Yan dan tidak menanyakan lebih banyak tentang itu. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu sudah memperhitungkan segalanya, inilah waktunya bagimu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Pulihkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Ini yang paling penting." Xiao Yan juga tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, napasnya perlahan menjadi rendah dan dalam. Dia menarik dan menghembuskan napas, membentuk siklus yang sempurna. Udara di sekitarnya juga sedikit berfluktuasi saat siklus pernapasannya terbentuk. Segera, aliran energi yang tak henti-hentinya melonjak sebelum benar-benar diserap ke dalam tubuh mantan, mengisi tubuhnya yang kelelahan. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat Xiao Yan memasuki mode pelatihannya. Dia menatap gulungan di tangannya, tersenyum pahit dan dengan lembut berbicara, "Orang ini sebenarnya bahkan bisa mendapatkan formula obat untuk Life Devouring Pill.
Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkan metode untuk mengurungkannya. Yao Lao mengusap kepalanya yang agak sakit. Wajahnya benar-benar putus asa. Menjadi gurunya tidak santai. Silakan ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.